Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Puja-puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in hingga kita sekalian. Hadratul mukarram, para alimin ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman beserta rengrengan, bil khusus Bapak RW beserta rombongan, bil khusus para ketua majelis taklim yang ada di lingkungan RW 23, Bapak Ibu hadirin rahimahumullah. Salah satu ujian yang kita rasakan di bulan Ramadan ini adalah macet di rancamannya. Betul Bu? Betul Pak? Ayeuna anu keur viral di koma
macet di Raja. Jadi pengajian orang judulnya kurang bahas macet. Pertanyaannya adalah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa Rancamanyar macetnya luar biasa? Karena tidak ada rambu-rambu lalu lintas, betul tidak? Tidak ada aturan rambu-rambu lalu lintas yang mengatur di jembatan Rancamanyar. Mengalahkan ini. Ayat ini, ketika tidak ada rambu-rambu lalu lintas, tidak ada aturan yang mengatur jalannya lalu lintas di Rancamanyar, maka yang terjadi adalah kacau. Hayang paheula yang dari Cupu nyeret, yang dari Parung nyeret, yang dari sini Rancamanyar nyeret, semuanya ingin datang masuk kerja pas pada waktunya. Akhirnya dari 3 arah masuk ke satu jalan yang kecil, jembatan yang kecil, jembatan Rancamanyar. Yang terjadi stuck, tidak bisa jalan. Terbayang sini pada bisa berapa kali itu ada pakai macet. Mungkin tadi wangsul imaman tarawih kita ceki wangsul setengah 8 dugi karongko alhamdulillah setengah 12. Aduh kata pun bocor kan 70 kali yang dijawab dia sudah dijawab. Akibat tidak ada tidak ada mengatur aturan apa? Mengatur berbeda itu begitu. Yang mengaturnya lain orang yang lain ogah mengatur saha begitu kan. Silakan lain kaca dalam hidup marah terus ditahan. Akibat tidak ada aturan. Ketika terjadi stuck, temaju, tidak maju, tidak maju, yang terjadi apa? Diam sampai berjam-jam. Apa kerugiannya ketika kita diam berjam-jam di sana? Waktu habis, tenaga terkuras, pikiran jadi kacau, perasaan jadi tidak enak. Kenapa? Karena pada saat yang sama kita mau menuju ke tempat yang sama, yaitu tempat bekerja. Dinten Senin Singkuri ngajar setengah 8, angkat di Rorokok setengah 7, jam setengah 8 masih kira caranya apa yang terjadi? Akhirnya anak-anak tidak diberikan pelajaran. Itu kerugian pertama. Itu bagi seorang guru. Bagaimana bagi seorang pekerja? Ketika stuck, macet, tebisakan itu tebisakan dia, akhirnya terlambat datang. Bagi karyawan yang terlambat datang, biasanya sok Dolongan tidak mau tahu, saya tidak mau tahu. Pokoknya kamu jam 7 harus sudah berada di kantor. Apa yang terjadi? Stres, gaji dipotong, ya, jabat capek, jabat kebel, jabat kesel, jabat gaji dipotong. Kita pulang ke rumah, ngobrol dengan istri, jadi pas saya sababna gaji dipotong. Itu bagi pekerjaannya. Bagi pedagang 1 jam, 2 jam, 3 jam terlambat masuk atau buka toko, berapa kerugiannya akan dialami?
Ayo ngomong dia. Itu akibat apa? Bukan akibat macet, tetapi akibat tidak adanya aturan, hancur. Ini adalah contoh kecil dalam kehidupan kita. Betapa kalau kita tidak ada aturan dalam kehidupan kita, hidup kita akan hancur sehancur-hancurnya. Itu baru macet kemarin 1 hingga 3 jam. Bayangkan kalau macetnya sampai 24 jam. Bayangkan lagi kalau macetnya 2 hari 2 malam. Bayangkan kalau macetnya 1 minggu full. Bayangkan kalau macetnya 1 bulan full. Jika kumaha orangnya kelaparan, mati semua. Kenapa? Hancur. Karena tidak ada aturan. Tapi kalau ada aturan, semacam apapun kondisi lalu lintas, tahu tidak? Lampu atau apa? Yang paling lama macet menunggu rambu-rambu lalu lintas di daerah Bandung di mana? Mana? Buah Batu. Ya, itu mah sudah terkenal paling lama nunggu lampu merah, tapi belum pernah kacau, belum pernah stop, belum pernah berhenti sama sekali, terus berjalan. Walaupun waktunya lambat, jalan terus. Kenapa? Karena rambu-rambu lalu lintasnya ada. Artinya ketika aturan-aturan itu ada, apapun kehidupan yang kita alami, mau susah, mau senang, mau banyak masalah, kalau mengikuti aturan, insya Allah akan beres. Masalah lama hayang atau jadi rancangannya atau damalilah macam lamun aya lampu merah belah dicukup nungguan bayangkan jalan belah di paru merah berhenti sok jalan belah di rancangannya akan seperti itu, walaupun agak lambat tetapi akan berjalan. Itu gambaran kecil Bapak Ibu sekalian. Kalau hidup ini ada aturan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada manusia, menurunkan Al-Quran kepada kita semua. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan kita. Kita bisa hidup tertib seperti sekarang, makan enak, punya rumah, punya pekerjaan, punya dagangan dan lain sebagainya, karena semuanya itu diatur oleh Al-Quran. Kalau Al-Qurannya tidak diturunkan, Masya Allah, lihat sejarah dulu. Sebelum Al-Quran itu diturunkan, bagaimana kehidupan orang-orang zaman dahulu sebelum Al-Quran diturunkan? Kacau. Ayatnya penguasa anu dolim, ayatnya hakim anu dolim, ayat juga masyarakat anu dolim, semuanya dolim. Makanya hancur tatanan kehidupan sebelum turun Al-Quran. Dan jangan lupa, kita harus ingat nanti pun menjelang akhir kehidupan kita pun nanti sama akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tinggal lembaran-lembaran saja, hanya tinggal kertasnya saja, tulisan-tulisannya, kalimat-kalimatnya semua Allah angkat. Maka pada saat itu hancur kembalilah kehidupan manusia. Kenapa? Karena sudah tidak ada aturan. Makanya Allah
Al-Quran untuk apa? Mengatur kehidupan kita. Betapa hebatnya Allah mengatur kehidupan kita. Maka ketika kita mengikuti aturan-aturan dari Allah tersebut, mengikuti arahan-arahan dari Allah tersebut, kehidupan kita akan relatif aman-aman saja. Kehidupan kita akan relatif nyaman-nyaman saja. Kehidupan akan relatif nikmat-nikmat saja ketika kita mau mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar." Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai imam, maka Al-Quran akan membimbingnya ke dalam surga. Di bawah kubur ande kata Rasul, surga hayu bapak RW bapak yang ngiring sareng abdi tak ieu jalana urang sampai kasur. Ayo ibu-ibu komang ngiring sareng abdi tak ieu jalan ka surga teh dituduhkeun ku abdi, ku abdi rek dianterkeun nepi ka surga. Kalau kita mengikuti Al-Quran. Kantos kok nah, ada mending suruh kami kantos kamu cenapnya macet ya. Tapi kalau sebaliknya ibu bapak sekalian, waman ja'alal Qur'ana khalfahu, barang siapa yang membelakangi Al-Quran, artinya tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, maka Al-Quran akan membawanya ke dalam neraka. Nah, saudara tidak mengikuti aturan-aturan Al-Quran. Oh, kalau kita mengikuti aturan Quran, hidup akan tenang, hidup akan nyaman, hidup akan sehat, hidup akan baik-baik saja kalau kita mengikuti Al-Quran. Jangankan urusan-urusan yang besar, urusan yang kecil saja diurus oleh Al-Quran, diatur oleh Al-Quran. Urusan makan dan minum saja diatur oleh Al-Quran. Kata Allah, kulu wasrobu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Ulah beda karena asin teh murah, terus yang ada harap asin. Jadi baik untuk nanti. Ulah beda tahu murah, terus yang ada harap tahu. Lebih kan nyanyi kayak tiap tahun teh gitu kan. Wayah mata hudui kahudui, wayah mata hudui kahudui, wayah mata hudui kahudui, wayah mata hudui kahudui. Isuk-isuk orang-orang, sore-sore peti-peti, isuk nadei, orang nadei, sore nadei, peti nadei. Tapi bageger sakuman aya jelema bau tahu. Akibatna loba teh ngadahar tahu eta kulit teh ka nyoy jiga tahu. Untuk hidung eta koneng jiga tahu. Lamun ngomong teh hawana bau tahu. Mun ngaliwat teh hilir asa aya moal tahu. Akibatna berlebih. Jangankan daging itu enak dimakan, terus yang ada daging. Apa yang terjadi? Kolesterol. Ulah karena ketika kita pas buka nikmatnya jika lamun minum teh manis, teh hangat bari dibulaan. Unggal buka teh manis, malam-malam tos taraweh teh manis,
rek nanti sahur teh manis, tapi ketika sabulan campong minum teh manis, apa yang terjadi? Gula naik. Lamun tos gula naik disebut diabetes. Lamun geus keserang diabetes, eta teh sok mana-mana. Panon dari telinga, terus ginjal tidak bekerja disebut gagal ginjal. Awak dari ararat wae bobogaan ngalempret. Ibu ngantos dah bobogaan ngalempret. Aduh. Alhamdulillah. Eta bobogaan bahala gereng-gereng teh geus dibere diabetes mah kalau lempret we. Disintrek-sintrek kena arek-arek. Naon sabab geus kaganggu ku diabetes seminggu 2 kali cuci darah. Kenapa? Karena penyakit di darahna gagal ginjal. Jadi kalau udah diabetes aduh segala rusak. Akibat apa? Kulu wasrobu wala tusrifu. Itu Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Cek Quran, pek dahar wae, pek minum wae, tapi ingat jangan berlebihan. Itulah musuh dari mata berlebihan. Ini dalam urusan makan dan minum saja, Pak. Belum lagi dalam urusan yang lain, dalam urusan rumah tangga, ya, Allah mengatur bagaimana tugas suami, bagaimana tugas istri, itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, suami boleh nikah 1, 2, 3 atau 4. Boleh Pak? Kurang kali terus. Boleh Pak sampai Pak? Entosan. Oh boleh sampai Pak? Dengan jawab. Boleh suami istrinya sampai Pak? Kayak dan terurut karena Al-Quran. Kata siapa itu kata? Al-Quran. Fankihu ma qaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kira-kira opat lieur mah geus hiji, sabuju ibu-ibu? Ibu-ibu teh kumaha teh negara mesti konsen jika orang malam dari ibu setuju suami ibu istilah hiji. Alhamdulillah. Banyak tuh orang yang jawab bapak-bapaknya. Dan tarik dari dalam ibu setuju hiji. Jadi kalau kita hidup dengan Al-Quran, kalau kita hidup mengikuti Al-Quran, beres. Ketidakberesan yang terjadi dalam kehidupan kita, kesemrawutan yang terjadi dalam kehidupan kita, rezeki asahara rese, udat hese diatur, pamajikan hese diatur, pegawaian ribuh, ribuh. Apa penyebabnya? Karena mungkin tidak mengikuti aturan Al-Quran. Dan Al-Quran gampang sih kalau semua pasti ada jalan keluarnya, semua pasti ada solusinya. Dan ulama percaya kena kapan orang dari berkat kan akan wayana ya dagang kudu mimitina poe Jumaah. Tapi mimitina tentu isuk-isuk mau bisa sampai jam 12 penting. Pada asup akal. Hanya dagang mimitina jam 12 penting rek nanaon coba. Ya. Al-Quran tidak seperti ini. Al-Quran memberikan petunjuk, memberikan berbagai macam solusi dalam kehidupan kita. Dan ulama percaya kena kata-kata daripada Al-Quran. Ya,
Kata Quran bagaimana? Oh, kalau mau dimudahkan rezeki, perbanyaklah membaca surat apa Bu? Arab bisa baca. Kalau mau dimudahkan rezeki, kata Al-Quran, perbanyaklah membaca surat Waqiah. Beres Tuhan baca surat Waqiah. Ya, surat Tuhan berbosan. Ya. Kalau kita urusan mau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah surat Yasin. Baca surat Yasin. Dan Quran mati berbudak ribu loba masalah teh kalau kamu kaan scroll HP bikin kaki dia neangan kata-kata mutiara, neangan kata-kata hari ini bukan jadi inspirasi, padahal belum tentu jadi inspirasi. Hubungan liur. Yang jelas akan memberikan inspirasi dalam kehidupan kita adalah Al-Quran. Dari sejak surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu semuanya mengandung solusi, mengandung jalan keluar untuk kehidupan kita di dunia ini. Nah, orang betul percaya kan Al-Quran. Ini saya punya gambaran ini. Ya, saya punya gambaran seperti ini. Pak, Bu, dulu ketika bapak dan ibu berpacaran, bobogohan, ayeuna ada mas beda hari ditinggalin anak. Dulu, ya, sedang mabuk cinta, ya, pacar kita yang sekarang jadi istri kita, kabogoh kurang, mulainya jadi istri kurang. Jam 12 ngawean, jam 12 malam ngawean. Dina we anak naon biasa teh dinten ayeuna ka alun-alun Bandung muni ayeuna kira-kira jawaban kumaha siap jawaban lo siap. Pertanyaan saya, kenapa pada saat itu ia bersedia untuk datang jam 12 malam dalam keadaan poek dikeungeun kudu datang ke alun-alun Bandung jam 12 penting. Apa pertanyaannya? Apa jawabannya? Karena yang meminta adalah orang yang kita cintai. Betul tuh? Ibu pernah tidak ibu menolak keinginan suami? Oh, jadi asal tengah jawab Pak. Ngewang-ngewang kan orang kabel tuh. Minta dalam kayak ibu. Oh, si ngompak kan kemarin cenulutan. Ibu pernah menolak keinginan suami? Pernah sering. Kalau pertama itu batasnya tidak apa-apa. Tapi seringnya kita mengikuti keinginan suami. Pertanyaan saya, suami ibu teh bermah hidup, bau awak, duitna saeutik, tapi ibu teh dilaksanakeun we kahayangna teh. Apa yang menjadi dorongannya? Cinta, pintar, karena cinta kepada suami. Jadi kalau dasarnya cinta kepada siapapun, apapun keinginannya pasti akan. Lalu kenapa kepada Al-Quran kita tidak mengikuti? Karena jawabannya kita belum mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Quran itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Allah teh manusia wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari setengah malam 3/4 malam bangunlah kalian untuk melaksanakan sholat tahajud. Bangun tidak? Pak, bangun tidak? Bapak-bapak ini Pak, bangun tidak? Benar, pasti.
Kalau orang yang cinta kepada Allah pasti bangun. Kalau orangnya kurang cinta kepada Allah, apalagi tidak cinta kepada Allah, bangun sare. Contoh yang sama. Ya. Ini rasa cinta kita belum muncul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhadap Al-Quran biasa-biasa. Tapi kalau cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, hormat kepada Allah, tinggalin Quran aduh lebih kali ciuman. Kapungkur ibu-ibu pertama kali mendapatkan surat dari pacar tuh, kata suratnya tapi ke kamu karena kelalauna supaya tesok. Terus mukana kelalauna dibaca bari nggak boleh seri tos itu teh ditilepkeun diasupkeun deui kana amplopna, kemudian ditutupan deui, diberes-beres, disimpan di handapun bandar. Kenapa melakukan itu? Karena itu surat Urang Quran ya dibibiti dari mas kawin PKI betul. Terus tuh. Kalau kene Al-Quran mas kawin kan? Itu sudah bosan kalau orang terus ayah mana ini pasti dengan nomor 2 lain dipatahkan dibikir ya. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran tidak ada masalah yang tidak terpecah. Tidak akan ada kesulitan dalam kehidupan kita kalau kita mengikuti Al-Quran. Sayangnya kita sampai saat ini belum bisa mengikuti Al-Quran. Dari bejaan kecil Al-Quran dia sing takwa ke Allah, mungkin bakal menang nonton berbagai macam jalan keluar dari kesulitan, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kan jawab nanti nanti, oh maknya, kenapa maknya? Ya. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya ketika kita disampaikan berita itu dari Al-Quran, siap laksanakan. Terus berasal dulu ya. Kemudian daulat depantos puasa, terus capek, terus pergi pasar. Ya bagi dari waktu sudah. Tapi kan harus kesimpulannya ikutilah Al-Quran. Insya Allah warugilah bila Quran. Mau dibelanjau pemilu Quran, mau dibohongan pemilu Quran, mau dicekek, mau ditakuk pemilu Quran. Orang pemilu kajian rumah kadang-kadang sampai takut. Ya, masuk ke restoran, makan, saya betul saya kata saya itu lah 2 jam saya terbalik-balik balik kali kata lumayan sahat tapi minum dalam mau kembali jauh. Tapi kalau mengikuti Al-Quran, insya Allah hidup kita akan selamat, hidup kita akan tenteram, hidup kita akan nyaman. Sing percaya kan Al-Quran, sing yakin karena Quran. Mau ayat salah dijamin, mau ayat rusak. Segitu bilang mudah-mudahan singkat dan ilmu al-bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa Khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana
warahmatullahi